Pada zaman dahulu hiduplah sebuah keluarga yang tinggal tidak jauh dari kita semua, keluarga Darling. Keluarga Darling punya 3 orang anak, bernama Jen, Michael, dan Wendy. Wendy selalu cerita kepada ibunya bagaimana Peter Pan selalu bermain flute di kamarnya. Ibu Wendy selalu komentar kalau Wendy hanya berhayal, tapi heran melihat daun-daun yang ada di kamar Wendy. Wendy selalu bilang kalau daun itu terjatuh dari Peter Pan. Pada satu malam saat orang tua mereka pergi, anak-anak ditinggal sendirian di rumah dan mereka semua tertidur setelah didera kantuk. Peter Pan memasuki kamar anak-anak itu sambil mengendap-endap dan mencari daun yang dia tinggalkan. Pada saat itu, Wendy terbangun. Peter Pan, aku menunggumu. Tak seorang pun yang percaya kalau kau itu nyata. Wendy mengembalikan daun yang dia sembunyikan untuk Peter. Wendy sangat menyukai Peter, sehingga dia menjahit daun-daun itu di belakang baju Peter. Wendy, apa kau mau dengar cerita petualangan yang luar biasa? Aku tidak mau mendengarkan kisahnya saja. Aku mau berpetualang, Peter Pan. Tepat pada saat itu, peri mungil temannya Peter, Tinkerbell, masuk melalui jendela. Tentu saja. Aku tahu kau pasti ada di sini. Apa kau akan melakukan petualangan baru tanpa aku? Kau tahu kalau aku tak mungkin berpetualang tanpamu. Wendy membangunkan adik-adiknya. Adik-adik Wendy melihat Peter Pan dan Tinkerbell dengan kebingungan. Nah, apa kalian siap untuk terbang? Tinkerbell menebarkan debu perinya dan mereka pun melayang ke udara. Lalu mereka terbang bersama meninggalkan rumah. Anak-anak itu terbang menuju Neverland. Setelah perjalanan yang lama, mereka tiba di Neverland dan di sana terdapat putri duyung, hewan liar, suku Indian, bajak laut, dan anak-anak yang terhilang. Di antara mereka terdapat orang yang paling berbahaya bernama Kapten Hook. Kapten Hook adalah musuh Peter Pan. Alasannya karena dulu mereka pernah bertarung. Peter memotong tangan Kapten Hook, lalu seekor buaya memakan potongan tangan itu bersama dengan jam tangannya. Dan karena itu, buaya selalu menimbulkan suara detik jam. Dan Kapten Hook selalu tahu jika ada buaya mendekat dari bunyi detik jam tersebut. Ketika melihat sekeliling dengan teropongnya, Kapten Hook melihat Peter Pan dan anak-anak sedang melihat ke arah dirinya dari puncak bukit. Dia segera memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan meriam. Peter Pan dan anak-anak dengan susah payah berusaha untuk lolos dari serangan meriam itu. Tinkerbell, kau bawalah anak-anak ke tempat yang aman. Aku akan mengatasi Hook. Tinkerbell sangat cemburu kepada Wendy, jadi dia ingin menjauhkan Wendy dari Peter Pan. Dengan berbagai alasan, ia meninggalkan Wendy di bukit dan membawa Jen dan Michael ke tempat aman di pantai. Anak-anak terhilang yang tinggal di pulau melihat Wendy dari jauh dan berpikir bahwa dia adalah musuh. Mereka pun melukai Wendy. Pada saat yang sama, Peter Pan bertarung dengan Kapten Hook. Tapi ketika melihat buaya yang pernah memakan tangannya dulu tiba-tiba muncul, Hook lari ketakutan. Saat Peter Pan kembali, dia melihat Wendy terbaring di bebatuan dalam kondisi terluka dan sangat marah. Anak-anak terhilang sangat menyesal saat menyadari bahwa gadis yang mereka lukai adalah temannya Peter Pan. Aku menitipkan anak-anak agar kau jaga. Tinkerbell sangat menyesal. Dia juga menyadari bahwa perbuatannya itu salah. Maafkan aku, Peter. Ini tak akan terjadi lagi, aku janji. Anak-anak terhilang membuat rumah yang indah untuk Wendy dan adik-adiknya.
Pada malam hari, mereka semua tidur di dalam rumah di bawah pepohonan mendengarkan cerita Wendy. Dan Peter Pan akan berjaga-jaga di depan rumah. Pada suatu hari, ketika mereka beristirahat di bebatuan, mereka melihat bajak laut mendekat. Bajak laut membawa putri kepala suku Indian sebagai tawanan. Peter Pan dan anak-anak mengejar bajak laut itu untuk menyelamatkan putri kepala suku. Dan terjadilah pertempuran besar antara mereka dan bajak laut. Akhirnya mereka berhasil menyelamatkan putri kepala suku dan membawanya pulang. Sejak saat itu, orang Indian, Peter Pan, dan anak-anak terhilang berteman baik. Bahkan, kepala suku memerintahkan 2 orang terbaiknya di bawah komando Peter Pan untuk menjaga anak-anak. Tentu saja, Kapten Hook sangat marah akan hal ini. Suatu hari nanti aku akan mengalahkanmu, Peter Pan, dan kau tidak akan bisa melarikan diri lagi. Pada suatu malam, ketika Wendy mulai bercerita tentang keluarganya, Peter menyadari betapa Wendy dan adik-adiknya merindukan rumah. Jadi Peter Pan memberitahu bahwa mereka bisa pulang jika mereka mau, tetapi dia ingin tetap tinggal di Neverland. Ketika sedang bersiap untuk perjalanan jauh itu, mereka diserang oleh bajak laut. Bajak laut menangkap anak-anak setelah menjebak orang Indian dan menawan mereka. Peter Pan tertidur di rumah tanpa tahu apa yang terjadi pada anak-anak itu. Kapten Hook melihatnya tidur, tetapi tak bisa membuka pintu rumah pohon Peter Pan. Tetap saja, dia menuangkan racun dari botol yang dia bawa ke bawah pintu, membuat Peter Pan tidur berjam-jam. Peter Pan tidur sepanjang hari, dan saat dia bangun, Tinkerbell masuk. Setelah Tinkerbell bercerita tentang apa yang terjadi, Peter Pan dan Tinkerbell pergi menyelamatkan anak-anak itu. Saat mereka tiba di Happy Rock, markas bajak laut, mereka melihat tidak ada bajak laut yang berjaga-jaga. Dan saat mereka pergi ke sisi lain batu itu, mereka kaget melihat pemandangan di depan mereka. Wendy, Jen, Michael, dan anak-anak terhilang semuanya diikat ke tiang, dan Kapten Hook memegang obor yang menyala. Ucapkan kata-kata terakhirmu. Sebagai yang tertua, Wendy mulai berbicara. Teman-teman, kata-kata terakhirku untuk kalian pasti pernah diucapkan oleh ibu kandung kalian. Jika mereka di sini, mereka pasti bilang agar kalian jangan takut dan berani. Jangan takut, kebaikan selalu menang. Selalu. Kapten Hook sangat marah mendengar kata-kata Wendy. Jadi dia membawa Wendy ke perahu dan mengikatnya ke tiang besar. Pada saat itu, Peter Pan dan Tinkerbell mendekat untuk menyelamatkan anak-anak. Pada saat yang sama, orang Indian dan kepala sukunya datang membantu. Hal ini membuat Peter Pan sangat senang, karena dengan bantuan itu, mereka dapat menyelamatkan anak-anak. Sekarang waktunya untuk menyelamatkan Wendy. Peter Pan dan anak-anak terhilang naik ke kapal Kapten Hook, yang kini hanya memiliki beberapa kru bajak laut. Karena menyadari bahwa mereka akan kalah, mereka melompat dari kapal. Kau tak bisa sembunyi, Hook. Menyerahlah. Peter Pan dan anak-anak terhilang mulai menyerang Kapten Hook dan menyudutkannya ke dinding. Dan tiba-tiba dia mendengar satu suara yang paling dia takuti. Ketika Kapten Hook melihat ke belakang sambil ketakutan, dia melihat buaya menunggunya jatuh ke air. Tolong! Dalam sekejap dia berlari ke sisi lain kapal, melompat dan mulai berenang secepat mungkin. Peter Pan dan anak-anak terhilang mulai tertawa. Sejak saat itu, kapal Hook kini menjadi milik anak-anak terhilang dan kapten mereka adalah Peter Pan. Para kru siap mendengar perintah Anda, Kapten Peter. Mari berlayar!
Anak-anak terhilang melepas tali tambat dan berlayar dengan meniup layar sekencang mungkin. Tinkerbell, terbangkan kami ke rumah keluarga Darling. Anak-anak sangat senang mendengar bahwa Wendy, Jen, dan Michael akan bersatu kembali dengan orang tua yang mereka rindukan. Saat Tinkerbell menaburkan debu perih, tiba-tiba kapal tersebut terangkat ke udara dan mulai terbang di langit. Wendy tak sabar ingin sampai ke rumah dan memberitahu orang tuanya tentang Peter Pan, Tinkerbell, dan Neverland. Sejak saat itu, Neverland menjadi rumah kedua mereka, dan Peter Pan menjadi sahabat mereka. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor rubah yang egois dan licik di hutan. Karena dia selalu berlaku licik, tak seekor hewan pun yang mempercayai rubah. Tak ada yang mau berteman dengannya. Setelah lama tak memiliki teman, rubah pindah ke gua di gunung samping hutan. Suatu hari, datanglah bangau yang bermigrasi dari belahan dunia yang dingin. Rubah sangat senang karena akhirnya menemukan teman. Rubah segera mengunjungi bangau. Selamat datang, Bangau. Kau mau berteman? Tentu, tapi kau rubah yang licik. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tentu saja kau bisa. Aku tak punya teman di sini, tapi kupikir kita bisa jadi sahabat. Setelah sekian lama, bosan makan sendirian, rubah mengundang bangau makan malam. Senang dengan undangan ini, bangau pergi ke rumah rubah dengan senang. Sup yang rubah siapkan beraroma lezat. Sambil menyiapkan meja, rubah menuang sup ke dalam mangkuk besar. Bangau duduk di meja dan rubah duduk di hadapannya. Selamat makan, semoga suka sup buatanku. Rubah menikmati supnya dari mangkuk. Tetapi bangau tidak tahu bagaimana cara memakannya. Meski dia bisa menaruh paruhnya ke dalam mangkuk, dia hanya bisa mengambil 1-2 butir nasi. Saat bangau hanya memakan beberapa nasi, rubah sudah menghabiskan makanannya. Mengira rubah sangat tidak berperasaan, bangau merasa kesal. Tapi karena dia hanya tamu, dia diam saja. Aku harus pergi, teman. Terima kasih atas makan malamnya. Tetapi kau belum selesai. Kau tidak suka? Tak masalah, akan kuhabiskan bagianmu. Saat bangau mau pergi, rubah sudah mulai memakan sup milik bangau. Bangau pulang ke rumah dengan sedih. Dia tidak bisa tidur karena masih lapar dan sangat marah pada temannya. Kami berdua hewan yang sangat berbeda. Rubah perlu mengerti dan menerima hal ini. Tapi bagaimana caranya? Setelah berpikir lama, bangau punya ide. Dia akan memberi pelajaran pada rubah. Pagi harinya, bangau mendatangi temannya dengan senang dan mengundangnya makan malam. Rubah tentu saja sangat senang dengan undangan ini. Terima kasih banyak, tetangga. Aku senang kita berteman. Setelah menyiapkan makanan, bangau memilih botol yang panjang dan sempit untuknya dan rubah. Bangau menyiapkan nasi untuk temannya, lalu mengatur meja. Dia juga menaruh air ke dalam botol yang sempit dan panjang. Tak lama, rubah temannya tiba. Aku sangat lapar, teman. Ayo duduk dan mulai makan. Kedua teman itu duduk di meja. Baiklah, selamat makan. Rubah mencoba makan dari botol sempit di depannya, tetapi tak bisa. Dia bahkan tak bisa minum airnya. Sebaliknya, bangau makan dengan mudah menggunakan paruhnya yang panjang.
Saat Rubah mencoba menggunakan garpu untuk mengambil nasi, Bangau sudah selesai makan. Dan melihat betapa Rubah tertegun, Bangau bertanya, Temanku, kau tidak makan. Apa kau tidak menyukainya? Jika aku bisa makan, mungkin aku akan menyukainya. Botol ini bukan untukku. Dengan paruh panjangmu, kau bisa makan dengan mudah. Tapi aku tidak bisa. Bangau menantikan jawaban ini. Oh, temanku, kau ingat saat aku kelaparan setelah makan malam di rumahmu kemarin? Karena kau menggunakan mangkuk di meja yang tidak cocok denganku. Tiba-tiba Rubah menyadari kesalahannya. Dia sangat sedih karena menaruh mangkuk besar di hadapan Bangau. Aku sangat menyesal, teman. Aku tak berpikir kalau kau tak akan bisa makan dari mangkuk itu. Tak apa, Rubah. Setidaknya sekarang kau mengerti aku. Kita harus belajar menghormati perbedaan orang lain. Setelah itu, Bangau membawa piring besar sehingga Rubah bisa makan dengan mudah. Dan makanan tersaji di piring itu. Rubah menghabiskan makanannya dengan senang. Saat tiba waktunya pulang, Rubah punya ide. Hei Bangau, biar ku bawa satu botolmu pulang. Jadi saat kau makan bersamaku, kau bisa makan dengan mudah dari botol itu. Mereka menyebutmu licik bukan tanpa alasan. Jika kau gunakan akal dan kelicikanmu untuk hal baik seperti ini, kau dan teman-temanmu akan selalu bahagia. Rubah dan Bangau mulai tertawa bahagia. Beberapa bulan berlalu. Sebelum terbang kembali ke tempat yang lebih hangat, Bangau mengucapkan selamat tinggal kepada Rubah. Karena sendirian, Rubah kembali ke hutan. Tapi tak pernah lupa perkataan Bangau. Setelah itu, dia tak pernah egois dan berteman baik dengan semua hewan lain.